Sahabat MK, kembali kami bersama di Inspirasi Keluarga hari ini. Sahabat MK, insya Allah kita akan simak kembali ya perbincangan kita di hari ini. Tadi insya Allah Pak Wasmin akan menyampaikan ya pengalamannya penaklukan bersama anak langit ya, begitu Pak Wasmin? Iya, betul. Masya Kita Allah. anak langit di tingkat 5, jadi dari kelas 1 sampai kelas 5. Di kelas 5 akhir itu ada program penaklukan negara lain. Jadi kalau SD lain mungkin masih di Indonesia, untuk studi wisatanya kita sudah ke Singapura. Oh, Masya Allah. Mereka menabung dari kelas 1, dari uang mereka, ya mungkin dibantu juga sama orang tuanya. Kemudian mulai kelas 4, mereka di kelas 4 akhir mulai bikin paspor. Jadi mereka tahu bagaimana menjadi warga dunia. Hmm, Kalau punya KTP kan warga Indonesia, tapi kalau iya. punya paspor baru kita diakui sebagai warga dunia ya. Jadi mereka sudah mulai ke imigrasi, dinas imigrasi, bikin paspor, bagaimana bikin paspor. Dan pas kelas 5-nya mereka mulai bisa latihan untuk boarding ya, bagaimana di pesawat check in sampai di Singapura. Bagi mereka tuh excited banget. Jangankan mereka, guru-gurunya aja ada yang pengalaman pertama terbang gitu. Itu Hmm, juga luar biasa bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita, anak didik kita untuk menaklukkan hal-hal yang tadinya nggak mungkin gitu. Beberapa orang tua sendiri nggak menyangka bahwa program di Anak Langit untuk ke Singapura ini bakal berjalan gitu. Sampai terbukti di angkatan pertama kemarin pulang dengan selamat, alhamdulillah. Sampai di Bandung lagi, ceritanya banyak banget. Di Singapura kita bisa melihat pohon yang itu tuh, pohon buatan itu yang di Indonesia banyak ditiru versi mininya. Di sana kita benar-benar naik ke puncaknya di pohon itu, kemudian melihat bagaimana pohon itu menari, dia sertai dengan musik klasik, gitu. Melihat bagaimana budaya di sana, mencari makanan halal di sana, dan ternyata nggak susah juga ya, banyak makanan-makanan halal di Singapura. Bagaimana Singapura bisa menyediakan air minum dengan gratis. Kalau ciri-ciri negara yang beradab itu air minum udah gratis ya. Sekarang kita air minum masih harus beli gitu. Dulu waktu kecil air minum nggak bayar saya itu, karena kita bisa minum dari air sumur, dari air sungai. Sekarang sungai udah nggak bisa buat minum. Udah nggak beradab kita ini. Air minum aja harus beli gitu. Dulu mah tinggal mampir ke tetangga, minum mah nggak usah bayar. hmm, Sekarang kita minum bayar. Dan di Singapura kembali seperti dulu, kita minum nggak usah bayar dimanapun, asal kita bawa tumbler pulang dari bandara, apa turun bandara di Changi itu, di mana banyak titik-titik untuk kita ngisi tumbler gitu, gratis gitu. Di museum gratis, di pasar-pasar, di toilet-toilet itu banyak air minum isi ulang gratis gitu. Dan yang berkesan bagi anak-anak ketika kita menaklukkan Singapura, di sana kita mau beli jus, mau beli apa-apa, nggak usah, tinggal ngetap-ngetap doang keluar dari vending mesin. Jadi anak-anak tinggal ngetap keluar dari vending mesin, mau jusnya jus asli teh dari buah-buahan gitu, hmm, dari hmm. dari buahnya kelihatan ngeglundung, tiba-tiba keluar air gitu. Jadi excited banget anak SD di Anak Langit sudah kita menaklukkan Singapura. Yang sebelumnya kelas 1, kelas 2 kita menaklukkan beberapa tantangan-tantangan fisik tadi ya. Nah, kalau di sekolah anak Bapak Ibu tidak ada program-program penaklukan, ini harus dibuat di keluarga ya. Hmm. Dinamika Keluarga 2025, keluarga MPFM harus punya program penaklukan. Jadi setiap liburan itu, liburannya bukan hanya liburan yang cuman santai-santai doang gitu. Tapi per- apa yang kita taklukan nih? Misalnya ke Jogja pakai kereta, nggak usah pakai mobil. Mau mobil juga capek kan nyetir sendiri gitu. Pakai kereta, kita nyambung-nyambung kereta KRL, karena anak-anak nggak, kalau nggak digitukan, anak-anak itu nggak tahu kereta KRL itu kayak gimana gitu. Ini kereta, jangan-jangan keretanya kereta yang mewah-mewah aja gitu ya. Bagaimana program misalnya di penaklukan di Flying Fox kalau ada yang outbound gitu ya. Penaklukan bukit mana, gunung mana gitu. Ikut arung jeram, coba. Arung jeram kemarin alhamdulillah tim guru Anak Langit kita arung jeram, bagaimana teriak ketika jatuh dari ketinggian di
sungai itu ya, perahunya boom gitu. Jadi guru-guru sendiri harus ngerasakan, karena guru-guru di Anak Langit akan ngajak anak-anak untuk menaklukkan, guru-gurunya juga harus mengalami pengalaman-pengalaman yang berani gitu. Kayak kemarin kita minta guru-guru untuk naik ke puncak puncak apa di Manglayang itu. Wah, ada yang sebagian besarnya sih udah terbiasa, yang baru-baru itu was-was gitu ya, kayak orang mau pingsan aja gitu. Mm. Kita juga pernah bawa anak-anak untuk terjun di kolam renang itu dari papan-papan. Di kolam renang itu akan ada papan yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter gitu ya. Kita minta anak-anak terjun dari papan itu, ada yang berani dari 2 meter, ada yang berani dari 5 meter gitu. Yang di Turki sekarang itu, yang SMA-nya di Turki, dia itu pernah jadi mentor, waktu dia TK pernah jadi mentor eh, yang SMP, karena yang SMP itu salah satu penyakitnya itu anaknya minder gitu. Akhirnya saya bawa Mm. aja ke kolam renang. Anak saya yang ketiga itu yang saya minta untuk jadi mentornya. Coba Lang, kamu terjun Lang dari papan luncur yang ketinggiannya 2 meter atau 3 meter gitu ya. Dia ke papan, kemudian dia lompat, jatuh, kemudian kita lemparin ban gitu kan. Dia belum bisa berenang, tapi karena berani, kita lemparin ban, kemudian dia ke ban gitu. Kemudian siang kakaknya ini, bukan kakak kandung ya, maksudnya kakak tingkatnya, dia yang SMP, dia baru ngelihat anak kecil ada berani, dia harus berani, akhirnya dia berani untuk terjun dari Mm. papan lompat yang di kolam renang itu ke bawah. Dan setelah itu, kata bapaknya, setelah lompat itu di rumahnya tuh jadi berani katanya. Mm. Masya Diapain Allah. Pak Wasmin kemarin anak saya di kolam renang, suruh terjun Pak gitu, dari papan gitu. Ini anak saya tuh jadi berani gitu. Jadi emang keberanian itu sebetulnya, penaklukan itu adalah penaklukan diri sebetulnya. Ada ketakutan-ketakutan dalam diri yang selama ini belum, mental block yang belum kebongkar. Setelah ikut itu jadi baru kebongkar tuh. Ya, keluarga MIFM harus memprogramkan ini di 2025 ya. Yang di Jogja boleh nanti sharing rutenya ya ke teman-teman di Jogja. Rute dari yang landai dulu, nanti yang agak sedang gitu ya. Kalau Bandung tadi ya, Tahura dulu, baru nanti Papandayan, Papandayan baru Burangrang. Burangrang kalau udah ketagihan, biasanya kalau udah bisa menaklukkan ini ya, psikologinya orang yang sudah bisa menaklukkan satu gunung, dia tiba-tiba melihat puncak gunung yang lain itu jadi landai. Jadi kehebatan orang ini, satu hal yang membuat orang kenapa bisa menjadi pribadi hebat itu ketika dia bisa melihat indahnya puncak kesuksesan itu sampai tidak terasa terjalnya jalan mendaki gitu ya. Dan yang lebih hebat lagi, kalau dia sudah di puncak itu, tiba-tiba muncul confident dalam dirinya, kepercayaan di dalam dirinya bahwa ternyata puncak gunung yang lain tidak terlalu tinggi ya gitu. Artinya satu keberhasilan bisa berefek multiplier terhadap keberhasilan-keberhasilan berikutnya. Jadi kalau anak kita tidak pernah kita challenge untuk menaklukkan tantangan-tantangan itu, maka dia mungkin akan melihat persoalan-persoalan ini menjadi berat gitu ya. Menjadi, akhirnya dia nanti akan menjadi pecundang, di mana dia akan ngeles terus, menghindar terus gitu, nggak berani menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Ya, Masya Allah. Jadi sebelum ke anaknya juga harus orang tuanya dulu yang berani ya Pak Wasmin. Karena tadi diceritakan bahwa gurunya harus berani dulu karena mengajarkan anak-anak gitu di kelas. Dan ini juga berlaku di keluarga, sahabat AMK. Orang tua harus mengajak ya anaknya untuk melakukan penaklukan. Masya Allah, dari ceritanya Pak Wasmin dan Ibu Lilis banyak sekali pelajaran ya, sahabat AMK. Di setiap liburan nih hari ini, sahabat AMK yang masih liburan digunakan untuk penaklukan, sudah ada ilmunya ya. Tinggal diamalkan sahabat MK untuk penaklukan. Jadi anak ketika penaklukan atau ketika melakukan aktivitas tadi bersama orang tuanya akan menjadi banyak ilmu sahabat MK. Banyak yang anak ketahui ya sahabat ya, dan menjadi lebih berani juga. Betul sekali, karena tadi ternyata dari tadi ya program penaklukan tersebut jadi anak banyak belajar juga. Kemudian juga anak jadi lebih siap lagi menghadapi masalah-masalah
yang akan ditemui nanti nih setelah tadi diajarkan untuk menaklukkan, baik tadi menaklukkan ke kota ataupun juga menaklukkan tadi dengan contohnya adalah pendakian di gunung-gunung. Iya, tadi juga mendengar cerita Bu Lilis dan Pak Wasmin ya, bahwa ketika pengalaman-pengalaman dijadikan juga pengingat ya, ketika misalnya ketika kita menghadapi permasalahan atau kita tidak berani di hari ini, kita bisa mereminder ya ke belakang, oh kita berani dulu, berarti kita juga bisa. Nah, seperti itu ya, Masya Allah, pengalaman bisa jadi penyemangat atau motivasi kita di hari yang akan datang, sahabat MK. Dan tadi menurut psikologi juga bahwa yang pertama naik gunung ketika berhasil akan bisa melihat gunung lain landai. Ini juga bisa dikatakan ya bahwa sahabat MK, ketika kita bisa menaklukkan satu hal yang belum kita taklukkan, maka kita akan bisa menaklukkan hal yang lain juga. Seperti itu ya sahabat ya. Betul sekali. Jadi kita punya kepercayaan begitu ya bahwa yang kemarin saja sudah bisa kita taklukkan, itu artinya tantangan hari ini juga harusnya kita siap menaklukkannya. Jadi lebih siap lagi gitu ya, apalagi bagi seorang anak. Iya, Masya Allah. Untuk terakhir mungkin Pak Wasmin yang ingin disampaikan ke sahabat MK kepada kita semua. Ya, tentu saja nanti sebagai orang tua atau sebagai motivator, sebagai guru, memang ada fase-fase di mana anak mau menyerah ya. Itu kadang-kadang di pertengahan atau apa. Yang waktu Papandayan aja kan waktu itu, udahlah ayah sampai di pos ini saja gitu kan, ada beberapa pos. Udahlah ayah aja aku nunggu di sini. Nggak bisa. Kita rayu, kamu bisa. Memang kita harus sebagai penyemangat di sana gitu ya. Waktu di Burangrang juga begitu gitu. Bahkan waktu di Singapura juga itu ada yang mau menyerah. Di Singapura kan banyak jalan ya, karena beda di Indonesia di mana-mana ada tukang ojek. Di sana kan sehari minimal jalan itu 3 kilo gitu. Iya. Meskipun setahun sebelumnya kita udah warning ke orang tua, Bu, please di Singapura itu nanti seharinya itu minimal kita 1 kilo jalan. Please anaknya mulai sekarang dibiasakan pagi untuk jalan minimal 4 kilo gitu, sama bapak ibu juga gitu. Akhirnya anak-anak yang biasa jalan kakinya kuat di sana bisa menikmati gitu. Kita jalan-jalan bagus-bagus, pedestriannya keren-keren gitu ya. Kita biasa foto di patung singa di sana. Kita juga melihat ada museum bunga yang besar sekali. Itu museum bunga kaca sangat besar sekali dan ada AC-nya. Ini AC-nya berapa megaribu watt ya? Kok dingin gitu. Ya itu nanti mereka bisa menikmati itu, sementara yang lain ngegempor, capek, ngeluh gitu ya. Nah, disitulah kita nanti saat perjalanan ada peran-peran di mana orang mau menyerah gitu. Yang flying fox juga, aku nggak berani, aku takut. Nih aman, aman gitu. Pertama bahkan kalau perlu kita gendong dulu tuh, kita pangku supaya meluncur. Nanti baru dia sendiri gitu ya. Tapi bayangkan wajahnya, excitednya, lihat ketika dia bisa menaklukkan sesuatu, bisa naik sepeda sendiri, manjat pohon gitu ya. Itu hal-hal yang luar biasa yang harus diberikan pengalaman itu. Tidak bisa diceritakan saja. Nah, tentu saja ini lagi Anak Langit juga sedang lagi membuka pendaftaran nih, baik yang preschoolnya maupun yang SD-nya, yang elementary school. Di mana kita program unggulannya ada 4 ya. Selain yang pertama inklusi, kita juga bilingual dan sainsnya kita pakai Cambridge ya. Kemudian yang kedua kita mengadopsi dari Islam terpadu, yaitu akhlak dan Al-Qur'annya, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat kita salah satu program unggulannya ke Singapura tuh di tahun kelima. Jadi silahkan orang tua untuk mendaftar ke 0811 225 002. 0811 225 002. Yang daycare juga yang di daerah Cilenyi boleh menitipkan anaknya di Anak Langit. Yang mau talent mapping, masih galau mau pekerjaan apa, jurusan apa, bisa juga di kami ya. Silahkan ke 0811 225 002. Selamat membuat program petualangan dan penaklukan buat Teh Sila dan Teh Tia juga ya. Masya Allah, insya Allah Pak. Dimulai ya dari hal-hal kecil. Masya Betul. Allah. Terima kasih Pak Wasmin untuk hari ini ya, untuk ilmunya Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa diambil dan semoga kita tidak hanya bisa mengambil pelajaran, namun semoga kita bisa mengamalkannya. Mumpung masih di awal tahun ya, sahabat Tia dan sahabat MK, kita harus mulai dibuat nih yang belum membuat goal settingnya tadi ya, maka kita harus buat di hari ini. Silahkan nanti kita wujudkan ya, sahabat MK.
Terima kasih Pak Wasmin dan Ibu Lili, Sama. selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga Allah beri keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya sahabat Tia, di hari ini banyak sekali pelajaran yang mungkin kita sebelumnya tidak pernah terbayang ya sahabat Tia, tentang penaklukan itu seperti apa yang ada di dalamnya. Ternyata banyak sekali pelajarannya, hikmahnya. Masya Allah, ternyata penaklukan dari yang kecil pun bisa kita ciptakan begitu ya di keluarga kita ya. Bayangan kita kalau penaklukan itu hal yang besar, mungkin tentang negara, benteng, karena bayangannya tadi sudah begitu besar sekali. Dengan tokoh inspiratifnya tadi adalah Muhammad Al-Fatih yang juga tadi menaklukkan Konstantinopel begitu ya, sahabat Asila ya. Iya betul, dan tadi juga kita harus mengawali dari hal-hal kecil katanya ya. Karena kemampuan sahabat MQ dimulai dari hal-hal kecil. Ketika hal-hal kecil sudah terbentuk, insya Allah akan membentuk yang besarnya ya sahabat Tia. Masya Allah.